Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat My Info, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, penuh semangat, dan diberi keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda melalui channel ini, tempat kita bersama-sama menggali rahasia alam, ramuan tradisional, dan khasiat luar biasa dari berbagai tanaman serta rempah Nusantara yang seringkali luput dari perhatian kita. Sobat, coba kita bayangkan sejenak ketika kita masuk ke dapur rumah. Ada banyak sekali bumbu dan rempah yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ada bawang, kunyit, jahe, lengkuas, merica, dan tentu saja ketumbar. Ya, ketumbar. Bumbu kecil berbentuk bulat berwarna coklat muda ini mungkin lebih sering kita kenal sebagai pelengkap masakan. Rasanya yang khas, sedikit hangat dan aromanya yang harum, membuat banyak masakan Nusantara terasa lebih nikmat. Tapi, tahukah Anda bahwa ketumbar tidak hanya sekadar bumbu dapur? Ia juga menyimpan rahasia besar yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Ketumbar, atau dalam bahasa ilmiahnya Coriandrum sativum, sebenarnya sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dalam sejarah peradaban manusia, biji kecil ini digunakan bukan hanya untuk menambah cita rasa masakan, tetapi juga sebagai obat herbal. Bahkan, catatan kuno dari Mesir, Tiongkok, hingga India sudah menuliskan bagaimana ketumbar dipakai untuk meredakan berbagai keluhan kesehatan. Bayangkan, Sobat, betapa luar biasanya biji kecil yang mungkin sering kita remehkan ini. Mari kita berbincang santai. Pernahkah Anda mengalami perut kembung atau pencernaan yang terasa tidak nyaman setelah makan terlalu banyak? Di berbagai tradisi pengobatan herbal, ketumbar sering dijadikan ramuan untuk membantu melancarkan pencernaan. Caranya sederhana, biji ketumbar yang sudah dikeringkan direbus atau direndam, lalu diminum airnya. Rasanya memang agak unik, tapi efeknya bisa membuat perut terasa lebih ringan dan nyaman. Sobat sehat, bukankah menyenangkan jika keluhan ringan bisa teratasi hanya dengan bahan sederhana dari dapur kita? Selain itu, ketumbar juga dikenal memiliki sifat antiinflamasi. Banyak orang menggunakannya untuk membantu meredakan nyeri sendi atau pegal-pegal. Ada yang meminumnya sebagai teh herbal, ada juga yang mengolahnya bersama rempah lain. Kandungan senyawa aktif dalam ketumbar dipercaya dapat membantu tubuh melawan peradangan secara alami. Menarik sekali bukan, Sobat, bahwa sesuatu yang kita pikir hanya bumbu, ternyata bisa menjadi pelindung tubuh kita dari rasa sakit? Coba bayangkan lagi. Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak dari kita yang sering merasa gelisah, susah tidur, atau stres berlebihan. Nah, beberapa penelitian modern menyebutkan bahwa ketumbar juga memiliki efek menenangkan saraf. Bahkan di beberapa budaya, biji ketumbar direndam dalam air hangat dan diminum sebelum tidur untuk membantu tidur lebih nyenyak. Bagaimana menurut Sobat? Apakah Anda pernah mencoba ramuan sederhana seperti ini? Jika pernah, silakan berbagi pengalaman Anda di kolom komentar, karena siapa tahu bisa bermanfaat juga bagi penonton lainnya. Sobat, khasiat ketumbar tidak berhenti di situ. Ketumbar juga dipercaya mampu menurunkan kadar gula darah. Tentu saja, ini bukan berarti bisa langsung menggantikan obat medis bagi penderita diabetes, tetapi penggunaannya sebagai tambahan alami bisa membantu menjaga kadar gula tetap stabil. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa ekstrak ketumbar mampu meningkatkan kerja insulin dalam tubuh. Subhanallah, luar biasa sekali bukan? Biji kecil yang biasa kita taburkan di masakan ternyata bisa memberi manfaat sebesar itu. Selain menyeimbangkan gula darah, ketumbar juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Kandungan antioksidan di dalamnya membantu melawan radikal bebas, sekaligus menjaga kolesterol agar tetap seimbang.
Dengan demikian, jantung pun lebih terlindungi. Tidak heran jika di banyak daerah, air rebusan ketumbar sering dianjurkan untuk orang-orang yang ingin menjaga kesehatannya secara alami. Ada juga kepercayaan di kalangan masyarakat tradisional bahwa ketumbar bisa membantu mengatasi bau mulut. Caranya cukup sederhana, biji ketumbar diseduh seperti teh lalu airnya digunakan untuk berkumur. Aroma khas dari ketumbar diyakini mampu menyegarkan napas dan membunuh bakteri penyebab bau mulut. Bagaimana, Sobat? Apakah Anda tertarik mencobanya? Sobat, mari kita lihat dari sisi lain. Tanaman ketumbar bukan hanya bijinya yang bermanfaat. Daunnya yang kita kenal dengan nama daun ketumbar atau Coriander leaves juga banyak digunakan di berbagai negara, terutama di masakan India, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Daunnya yang segar mengandung banyak vitamin dan mineral, serta dipercaya membantu meningkatkan imunitas tubuh. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa hampir semua bagian dari tanaman ketumbar bermanfaat, baik biji maupun daunnya. Namun, tentu saja, semua harus digunakan dengan bijak. Jangan sampai karena kita mendengar banyak khasiatnya, lalu menggunakannya berlebihan. Seperti pepatah mengatakan, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ketumbar pun demikian. Konsumsi secukupnya, jadikan sebagai pendamping gaya hidup sehat, dan bila Anda sedang menjalani pengobatan medis tertentu, sebaiknya tetap berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum mencoba ramuan herbal. Sobat, saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Bukankah menakjubkan bahwa Tuhan telah menyediakan obat-obatan alami di sekitar kita? Kita tidak perlu jauh-jauh mencari, karena di dapur kita sendiri, di dalam bumbu sederhana yang kita pakai setiap hari, tersimpan rahasia kesehatan yang besar. Ketumbar hanyalah salah satu contohnya. Mari kita tarik pelajaran berharga dari pembahasan ini. Jangan pernah meremehkan sesuatu hanya karena ukurannya kecil atau tampilannya sederhana. Ketumbar yang kecil dan sering hanya dianggap bumbu, ternyata mampu membantu pencernaan, menenangkan saraf, menurunkan gula darah, menjaga kesehatan jantung, hingga melawan bau mulut. Ia kecil tapi bermakna, sederhana tapi penuh manfaat. Sobat, saya ingin bertanya kepada Anda semua. Apakah Anda sudah terbiasa menggunakan ketumbar dalam kehidupan sehari-hari? Apakah Anda hanya memakainya untuk bumbu masak, atau juga pernah mencoba mengolahnya sebagai ramuan herbal? Silakan bagikan cerita Anda di kolom komentar, karena dari situlah kita semua bisa saling belajar dan memperkaya pengetahuan. Akhirnya, Sobat, kita sampai pada penghujung pembahasan panjang tentang ketumbar ini. Semoga setelah mendengarkan uraian ini, kita semakin sadar bahwa setiap tanaman, setiap rempah, dan setiap ciptaan Tuhan memiliki tujuan dan manfaat. Tugas kita adalah menjaga, memanfaatkan dengan bijak, dan mensyukuri nikmat tersebut. Terima kasih banyak sudah setia menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel My Info agar semakin banyak orang yang tahu tentang khasiat luar biasa dari ketumbar dan tanaman herbal Nusantara lainnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.